Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, in this special occasion, I would like to explain about how to read an academic article. Gimana cara membaca sebuah artikel akademik. Next slide. What is an academic journal? Academic journals are periodicals in which the researchers publish articles on their work. Jadi academic journal diterbitkan secara periodik ya, di mana peneliti itu mempublikasikan artikel sebagai hasil kerjanya. Most often, these articles discuss about recent research. Jadi sebagian besar artikel itu mendiskusikan atau membahas tentang yang sekarang. Journals also publish theoretical discussion and articles that critically review already published work. Jurnal mempublikasikan teori tentang diskusi teoritis dan juga artikel yang secara kritis direview sebelum dipublish sebagai hasil kerja si peneliti tersebut. Academic journals are typically peer-reviewed journals. Jurnal akademik itu jurnal yang direview oleh beberapa reviewer. Misalnya kalian ingin mengirim jurnal Anda atau penelitian Anda ke UMK. Kebetulan saya jadi panitianya. Kemudian jurnal Anda saya kirim ke reviewer yang ditunjuk, tapi nama Anda tidak saya cantumkan sementara ketika sedang direview. Karena kalau namanya nanti dicantumkan, nanti kan bisa saja subjektivitas. Misalnya yang ngirim itu Mbak Malavita. Kebetulan yang mereview itu dosen B misalnya. Si dosen B nggak suka sama Mbak Malavita. Kalau namanya saya tulis Malavita, nanti kan jelas bisa dipersulit atau dipersulit itu, tidak diluluskan nggak gitu. Makanya ketika proses review itu namanya si peneliti biasanya tidak dicantumkan dulu, baru ketika sudah dinyatakan lolos, setelah melalui revisi-revisi baru bisa dicantumkan namanya. Academic journals are typically peer-reviewed. Some but not all search engine that search or periodical sources identify whether or not the sources are from peer-reviewed publication. Ya itu, next slide, Mbak, coba. What is the peer review process? Cara proses mereview jurnal itu gimana? Submit an article manuscript for consideration. Untuk pertimbangan, itu silahkan submit atau masukkan artikel Anda ke jurnal yang yang sudah Anda tunjuk, pengen kemana, misalnya ke UMK ya UMK. Disesuaikan dengan guideline atau panduan ketika menulis jurnal di UMK, kan ada template-nya ya, ada aturannya. Strukturnya seperti apa. Journal editors will send the submission to other scholars who do similar work and who are qualified to review the article. Generally, editors will send submission to be reviewed by 3 other scholars. Jadi nanti jurnalnya itu dikirim oleh pihak panitia ke reviewer yang ditunjuk. Tinggal nanti reviewernya tinggal ini kan memberikan koreksian bagian mana yang patut direvisi kayak gitu. Kemudian dikirim lagi ke si peneliti, setelah peneliti merevisi, dikirim lagi dari panitia jurnal ke reviewer sampai dinyatakan lulus kayak gitu. Bu, sudah pasti Bu kalau di ini kalau di review sudah pasti lulus Bu.
Ya kalau sampai akhir lulus, dinyatakan lulus ya itu bisa dipublish jurnalnya. Tapi kalau sampai akhir ada yang tidak lulus meskipun satu tahap saja ya gugur gitu. Tidak dipublish gitu. Editors will evaluate the reviews and decide whether to reject or accept the submission. Di sini editor akan mengevaluasi apakah ini reviewnya itu dari jurnal tersebut itu sehingga menentukan jurnal mana yang layak dipublish dan juga tidak layak dipublish kayak gitu. Usually the response is either a rejection or an acceptance contingent on the author making revision. Itu tadi kalau disetujui ya dipublish, kalau tidak disetujui ya di reject, ditolak gitu. If the author is asked to make revision, they are to edit and resubmit the article for another round of reviews. Jika penulis diminta untuk membuat revisi, ya harus diedit dan kemudian disubmit lagi artikelnya ke panitia jurnal supaya reviewernya tahu, oh ini sudah direvisi kayak gitu, hasilnya seperti ini, sesuai dengan harapan si reviewer apa tidak, kalau tidak sesuai dikembalikan lagi ke peneliti lagi sampai betul. Sometimes the article is accepted at this point and other times author are asked to make further revision. Ya intinya artikelnya direvisi berkali-kali sampai sesuai dengan harapan si reviewer kayak gitu. Hah? Ora iso. Next slide. What is the purpose of academic articles? Apa itu tujuan dari artikel akademik? Scholars write academic articles to share their ideas with their peers, usually within their own academic discipline. Jadi peneliti itu membuat ini ya, sebuah jurnal akademik atau artikel akademik supaya di-share dengan teman-teman yang lain ya. Bisa di-share idenya ke teman-teman yang lain, intinya sama-sama membuat jurnal dengan topik yang sama, jadikan satu jurnal dibuat oleh beberapa nama kayak gitu. Tergantung bidangnya apa, tinggal ngajak temannya yang memiliki pemikiran yang linier atau sama. Articles fall under the realms of research report, presentation of an original study or studies. Laporan penelitian itu dalam bentuk presentasi ya, bisa. Kemudian literature review articles di sini kajian pustaka di situ yang misal tentang capital market. Anda membahas tentang capital market ya otomatis cantumkan teori-teori yang mendukung tentang capital market. Misalnya saja definition of capital market, kemudian purpose of capital market, kemudian indicator of capital market, etc. Intinya yang mendukung capital market tersebut. Theoretical articles discusses existing theories that explain observation and often proposes new theories or a new perspective on theories. Intinya dari bagian kajian pustaka itu bisa diambil kutipan-kutipan dari beberapa ahli yang mendukung topik penelitian yang sedang Anda teliti. Because they already share a highly specialized background, they often assume that their readers already understand some of the fundamental knowledge of the field as well as the jargon. Jadi ketika membuat artikel juga, Anda harus mencantumkan latar belakang apa yang membuat Anda atau si peneliti tersebut mengangkat topik tersebut itu alasannya kenapa tertarik topik tersebut harus dijelaskan sehingga pembaca bisa tertarik untuk membaca artikel tersebut. Yang pertama, yang kedua, harapannya bisa melakukan penelitian dengan topik yang sama tapi beda sumber. Sumber maksudnya apa? Beda objek penelitian. Misalnya Anda meneliti capital market in Indonesia, bisa saja yang baca jurnal Anda
menganalisis capital market atau pasar modal di negara lain, misalnya gitu. Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Next slide. Next, choosing an article. Gimana cara memilih sebuah artikel? When looking through journals, database, etc., that show you dozens or hundreds of articles, you need to narrow down your list to read. Misalnya kalian pengen buat jurnal, di situ kan pasti banyak ide-ide yang pengen direalisasikan menjadi sebuah jurnal. Tinggal tulis saja, oh saya pengen topik ini, topik ini, topik ini. Tinggal di list, kemudian mana yang cenderung ingin Anda teliti, kayak gitu. Read the titles. Titles typically reveal the main theory or variables being investigated in the article. Ya, baca judulnya. Titles typically reveal the main theory. Jadi judul tersebut menunjukkan teori yang utama atau variabel yang utama untuk diinvestigasi atau diteliti dalam artikel tersebut. Read the abstract. The abstract will give you more information about the context of the theory and variable to see if it relates to your topic or not. Dari abstrak tersebut, si pembaca bisa mengetahui, oh ini arahnya penelitian Anda tentang apa. Tujuannya kan penelitian Anda ini, metodenya ini, hasilnya ini. Hasilnya ini, kemudian kesimpulannya ini, kayak gitu. Sehingga si pembaca bisa mengetahui ini secara keseluruhan isi dari jurnal kalian tanpa harus membaca jurnal dari halaman 1 sampai halaman bla bla bla. Gitu ya. Next. Reading an academic article. Different things require different reading. Dictionary novel read effectively in the same way. Hal yang berbeda membutuhkan bacaan yang berbeda. Kalau kalian ingin memahami jurnal akademis, biasanya nggak bisa dibaca sekali ya. Ada yang harus membutuhkan beberapa kali baca supaya tahu intinya. Karena bahasa yang digunakan itu bahasa ilmiah, jadi kadang sulit untuk dipahami. The content of an academic article cannot be grasped by single reading. You have to engage with it several times, but in different ways. Jadi cara membaca untuk mengetahui intinya itu harus beberapa kali baca ya. Yang pertama, skim the whole article. Skimming menentukan poin ya, keseluruhan artikel. Kedua, determine your purpose for reading the article. Tentukan tujuan untuk membaca artikel tersebut. Yang ketiga, read specific section critically to fulfill your purpose. Baca sesi yang paling spesifik secara kritis untuk memenuhi tujuan dari penelitian Anda. Intinya kalau misal kalian baca teks naratif, misalnya Cinderella, itu kan teksnya ada beberapa paragraf. Bu, cara baca ya cepat tahu intinya gimana, Bu. Ya misalnya ada 5 paragraf, kalian baca 1-2 kalimat saja, kemudian relate atau hubungkan antara paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kayak gitu. Ya, next. Step 1, skimming the article. Skim reading makes use of a normal convention for structuring writing, placing key information at the beginning of a chunk of text, then elaborating on that in the rest of the chunk.
Intinya kalau skimming itu tadi ya, kalian baca misalnya 5 paragraf, baca saja kalimat 1, 2 masing-masing paragraf, kemudian hubungkan antara paragraf 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Jadi tahu ini tentang apa kayak gitu ya. Next. Next slide. Determining purpose, tentukan tujuan. Different purposes for reading articles require attention to different areas. Tujuan yang berbeda membaca ini ya, membaca artikel membutuhkan atensi untuk area yang berbeda. Yang pertama overview of topic, mereview topik, research ideas, menentukan ide penelitian, planning an experiment, merencanakan sebuah penelitian, general knowledge, pengetahuan yang umum, assignment for a course, tugas untuk sebuah kuliah. Ini maksudnya think about the goal of the assignment. Jadi tentukan goal atau tujuan dari tugas tersebut. Critically read what you might use to achieve that goal. Secara kritis baca yang hal-hal yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan dari ini penelitian kalian. Kayak gitu. Intinya kalau mau menerapkan cara skimming untuk jurnal yaitu tadi dihubungkan antara paragraf 1 ke paragraf 2, baca 1 sampai 2 kalimat saja per paragraf. Jadi langsung mempersingkat waktu. Tahu intinya ya. Next slide. Reading critically. Ini cara membaca secara kritis, marking and looking up all vocabulary and concept that you are unfamiliar with. Jadi tentukan vocab yang tidak Anda kuasai kayak gitu. Taking notes, buat catatan. Gagasan pokok teks tersebut apa? Talking to others about what you have read. Bahas dengan yang lain apa yang Anda baca. Relating a given text to others in the syllabus by identifying similar or contrasting themes. Ya, ini relating a given text to others in the syllabus by identifying similar or contrasting themes. Jadi hubungkan teks yang diberikan dengan teks dengan topik yang sama atau teks dengan topik yang berbeda. Kemudian explaining what the text means to a non-specialized and noting what you would have to add to make it intelligible, kayak gitu. Asking yourself, how can I convince my peer or teachers that I understand what this is about? Kalau sedang membaca ini, reading skill, menerapkan reading skill, keterampilan membaca, nanti kalian juga harus men-share informasi yang Anda dapatkan ke kolega Anda. Ini tuh teks ini tentang apa? Gitu. Next slide. Skip aja, Mbak. Skip. What to look for in each section dalam jurnal itu ada abstrak, ada introduction, ada literature review, ada method, ada data, ada result, ada conclusion, ada bibliografi. Next slide. Introduction itu pendahuluan ya, literature review itu kajian pustaka. Next. Abstrak itu intinya ada tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, kemudian kesimpulan. Sebanyak 250 kata ya total katanya. The abstract tells you the point of the article. Always read the abstract to make sure the article is suited towards to your paper's topic. Jadi dari abstrak kalian sudah tahu inti dari jurnal tersebut secara keseluruhan. Next. Introduction itu pendahuluan ya. Di dalam introduction itu harus ada latar belakang masalah, kemudian gap itu perbedaan antara fakta dan harapan si peneliti. Kemudian juga ini ya, harus ada masalah-masalah yang Anda angkat tulis secara ini gamblang, masalahnya apa. Kemudian jangan lupa tulis previous study, studi pendahulu dengan topik yang sama. Kalian tinggal cari persamaan dan perbedaannya apa kayak gitu. Kemudian hasilnya juga hasil penelitian, bukan hasil, ekspektasi atau harapan penulis kalau sudah selesai meneliti itu apa. Harus ditulis di pendahuluan.
Kalau literature review itu bagian teori ya, kajian teori. Di sini tinggal teori-teori pendukungnya apa. Misal kalian pengen mengangkat tentang topik capital market in Indonesia, tinggal tulis definition of capital market, purpose of capital market, function of capital market, kemudian apalagi the benefits of capital market, etc. Seperti itu yang ada hubungannya sama capital market. Next slide. Method itu metode. Metodenya yang dipakai itu apa? Di dalam metode penelitian, kalian tulis saja desain penelitiannya itu apa. Eksperimen. Apa itu eksperimen? Kuantitatif, kualitatif, CAR atau R&D misalnya gitu. Kemudian jangan lupa tulis instrumennya. Instrumen yang dipakai itu apa? Questionnaire, survei atau documentation kayak gitu ya. Harus ditulis. Kemudian cara mengumpulkan data, caranya gimana? Cara menganalisa data kayak gimana? Ditulis dengan lengkap. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir itu lokasi penelitiannya di mana, ditulis dengan jelas. Biar pembaca tahu secara detail penelitian Anda. Next. Data, what's important? Apa sih yang important dari data? Although it depends on your purpose for reading article, looking at the data in combination with the result give you a more unbiased result of their experiment. Sometimes you will want to skip this section entirely. If you are interested in a specific point of the author's research and which is unlikely to be covered by the author in the conclusion, or are interested in replicating the research, then you may want to check out the data section. Intinya data itu ya data penelitian yang diambil dari instrumen penelitian, bisa questionnaire, survei, documentation, interview juga bisa kayak gitu. Sehingga kita mendapatkan data penelitian. Next. Result itu hasil penelitian, biasanya ditulis dalam bentuk tabel atau kolom, atau gambar, kemudian bentuk grafik atau teks. Di bagian diskusi tinggal dijelaskan maksud angka-angka ini itu apa, maksud gambar ini apa, maksudnya grafik ini gimana, naik turunnya dijelaskan kayak gitu. Next. Conclusion or discussion. Kesimpulan itu jawaban dari problem yang Anda angkat sebagai peneliti. Misalnya problemnya ada 2, ya tulis saja problemnya 1 dan 2 sama solusinya. Solusi yang Anda kasih sebagai peneliti, berhasil atau tidak. Kalau berhasil, alasannya kenapa kok bisa berhasil. Kalau gagal, ya ditulis kenapa bisa gagal. Gitu, ya. Next. Bibliografi daftar pustaka, works cited or references daftar pustaka. Ya, what's important if you are in need of more sources, take a glance through the title of the section. You may find articles you can use in your paper. Di dalam ini penelitian biasanya kan Anda menulis kutipan pernyataan seseorang yang Anda paraphrase ya. Yang Anda paraphrase itu maksudnya gimana, Bu? Anda tulis kembali dengan bahasa Anda sendiri, dengan inti yang sama, itu namanya paraphrase. Kemudian nama ahli tersebut ditulis di dalam daftar pustaka sesuai dengan urutan alfabet. Misalnya saja, mengambil kutipan dari jurnal saya, tinggal ditulis nama saya Wijayanti, tinggal nanti nulis daftar pustakanya, disesuaikan dengan sumbernya. Misalnya sumbernya dari jurnal, ya tulis jurnal. Cara menulis urutan jurnal, kalau buku ya ditulis sesuai buku, tesis ya tulis secara tesis, skripsi juga disesuaikan kayak gitu. Dan harus mengikuti panduan apa format, apa itu guideline ya, fondasi atau panduan untuk menulis daftar pustaka. Sekarang sih apa format section 7.